Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yunistia Intan Mutiara dengan NIM 1914362, jurusan Asuransi Syariah 4B. Saya di sini akan menjelaskan tentang komunikasi lintas budaya untuk memenuhi UAS mata kuliah Komunikasi Bisnis. Sebelum kita memasuki pengertian komunikasi lintas budaya, kita harus tahu dulu apa itu komunikasi. Komunikasi adalah salah satu aktivitas manusia, karena manusia tidak bisa lepas dari komunikasi. Dengan komunikasi, manusia bisa berinteraksi dengan orang lain, berhubungan dengan satu sama lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari, di rumah, di pasar, maupun di tempat yang mereka tinggal. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya bisa disebut juga salah satu proses mempelajari komunikasi, baik individu maupun kelompok, suku, bangsa, ras yang berbeda negara. Nah, selanjutnya pentingnya komunikasi lintas budaya, yaitu karena komunikasi lintas budaya adalah salah satu pelajaran yang sangat penting bagi seseorang. Jika komunikasi seseorang itu kurang, maka seseorang itu tidak akan bisa mengetahui cara untuk berinteraksi dengan orang lain, bagaimana kebudayaan mereka, adat istiadat mereka. Dan dengan mempelajari komunikasi lintas budaya ini, seseorang bisa mengetahui cara untuk berinteraksi dengan orang lain yang lebih baik. Alasan mempelajari komunikasi lintas budaya menurut Litvin yaitu karena dunia sedang menyusut dan kapasitas untuk memahami keberagaman dunia itu sangat diperlukan. Semua budaya berfungsi dan penting bagi pengalaman anggota-anggota budaya tersebut, meskipun nilai-nilainya berbeda. Setiap individu atau budaya berhak menggunakan nilai-nilainya sendiri. Yaitu selanjutnya memahami budaya dan perbedaan budaya. Budaya merupakan sesuatu yang pasti ada dalam sebuah kelompok manusia atau organisasi, hidup dalam suatu masyarakat yang memiliki budaya yang berbeda dengan budaya masyarakat yang lain. Misalnya, di kebudayaan umum Indonesia adalah ramah tamah, suka berbasa-basi, dan menjunjung tinggi nilai kebersamaan atau kelompok. Lain halnya dengan orang barat yang tidak suka berbasa-basi dan bersifat individualis. Selanjutnya yaitu tantangan komunikasi di keragaman budaya dunia dan perbedaan kultur, etnosentrisme, dan bahasa yang mempengaruhi komunikasi. Nah, di tengah keragaman budaya dunia saat ini, banyak sekali hal yang menjadi tantangan dalam melakukan suatu komunikasi. Perbedaan kultur, etnosentrisme, dan bahasa merupakan salah satu hambatan yang pasti ditemui dalam setiap proses antar budaya, sehingga harus dapat kita pahami elemen-elemen yang membuat komunikasi antar budaya tersebut berhasil dilakukan dengan melihat unsur budaya low context dan high context yang digunakan. Nah, low context ini bisa juga disebut budaya konteks rendah, ditandai dengan peran verbal dan eksplisit, gaya bicara langsung, lugas, dan terus terang. Nah, pada budaya konteks rendah ini, mereka mengatakan maksud dan memaksudkan apa yang mereka katakan. Nah, yang selanjutnya yaitu high context atau budaya konteks tinggi, ditandai dengan kebanyakan pesan bersifat implisit yang tidak langsung dan tidak terus terang. Peran yang tersembunyi dalam perilaku nonverbal pembicara seperti intonasi suara, gerakan tangan, postur badan, ekspresi wajah, tatapan mata, atau bahkan konteks fisik dan lain sebagainya. Nah, etnosentrisme ini juga adalah kecenderungan untuk melihat dunia hanya melalui sudut pandang budaya sendiri,
Berdasarkan definisi ini, etnosentrisme tidak selalu negatif sebagaimana umumnya dipahami. Etnosentrisme dalam hal tertentu juga merupakan sesuatu yang positif. Dengan adanya etnosentrisme, kelompok yang terlibat konflik dengan kelompok lain akan saling dukung satu sama lain. Nah, selanjutnya itu adanya perbedaan budaya di masing-masing kelompok, masyarakat, dan negara juga turut mempengaruhi efektivitas komunikasi antar budaya. Adapun kunci keberhasilan dalam hubungan komunikasi bisnis juga dapat dipengaruhi oleh hal-hal seperti yang pertama itu ada social values. Contohnya itu orang Amerika dikenal dengan etos kerja keras. Sukses dapat diukur dari sisi materi, berorientasi pada tujuan dan efisiensi. Sementara untuk Indonesia dengan tingkat pengangguran usia kerja yang sangat tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan jauh lebih penting daripada bekerja secara efisiensi. Nah, yang kedua itu yaitu roles dan status. Contohnya di banyak negara, wanita masih belum memainkan peranan yang menonjol dalam bisnis, pemerintahan, bahkan dalam praktek kesehariannya masih ada batas-batasan. Hal ini dikarenakan adanya sistem nilai, kepercayaan, dan pengaruh kuat agama. Yang terakhir adalah konsep of time, yaitu contohnya para eksekutif Amerika dan Jerman melihat waktu sebagai sesuatu yang harus direncanakan dan dipergunakan secara efisiensi. Karena menurut Amerika dan Jerman, waktu adalah terbatas, jadi mereka mencoba langsung mendapatkan sesuatu secepat mungkin ketika berkomunikasi. Nah, selanjutnya yaitu elemen keberhasilan komunikasi lisan dan tulisan yang melampaui batas-batas negara, yaitu hal-hal penting yang menjadi elemen agar sesuatu komunikasi lintas budaya, lisan dan tulisan berhasil dilakukan, yaitu antara lain yang pertama itu ada nilai-nilai sosial. Nah, secara umum orang Amerika berpandangan bahwa yang akan dapat mengatasi berbagai masalah, kekayaan yang diperoleh dari usahanya sendiri merupakan sinyal superioritas, dan orang yang bekerja keras lebih baik daripada yang tidak bekerja keras. Mereka juga benci terhadap kemiskinan dan menghargai kerja keras. Nah, di Indonesia khususnya orang-orang yang ada di pedesaan masih memiliki nilai-nilai kebersamaan yang tinggi. Sementara ada kecenderungan bahwa nilai-nilai gotong royong mulai memudar di daerah perkotaan. Nah, seiring dengan semakin tingginya sikap individualistik. Nah, selanjutnya itu ada peran dan status. Nah, perannya itu contohnya di negara yang sedang berkembang, peran wanita dalam dunia bisnis itu masih relatif lemah. Sementara itu di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, peran wanita itu di dunia bisnis sudah cukup kuat. Karena tidaklah heran jika seorang wanita di negara maju tersebut menduduki posisi di dalam perusahaan. Nah, kalau misalkan statusnya itu, contohnya status para eksekutif di Amerika Serikat ditandai dengan ruang sudut kantor yang luas, karpet mahal, dan lain-lain. Status para eksekutif Perancis dilihat itu dari ruang kerja yang di tengah-tengah suatu area terbuka yang dikelilingi oleh pegawai-pegawai yang lebih rendah. Dan status eksekutif di Indonesia dilihat dari penataan ruang kerja yang terkesan luks dan seberapa mewah jenis kendaraan yang digunakan. Nah, yang terakhir itu konteks budaya.
Konteks budaya itu ada dua, konteks budaya tinggi dan konteks budaya rendah. Nah, konteks budaya tinggi itu contohnya di Korea Utara dan Taiwan, orang yang menggunakan komunikasi nonverbal dibandingkan dengan komunikasi verbal. Jadi di Korea Utara dan Taiwan itu lebih seringnya menggunakan komunikasi nonverbal dibandingkan verbal. Kalau misalkan konteks budaya rendah, itu contohnya di Amerika Serikat dan Jerman, lebih sering menggunakan komunikasi yang verbal dibandingkan nonverbal. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menjelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.